semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai analisis pembiayaan sektor publik pada bidang kesehatan melalui kasus BPJS Kesehatan di Indonesia. BPJS Kesehatan adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mendukung pelaksanaan amanat perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 tentang tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Akan tetapi, saat ini kembali ramai diskusi mengenai potensi defisit BPJS Kesehatan yang dikhawatirkan berdampak pada layanan fasilitas kesehatan dan keuangan negara. Video kali ini bertujuan untuk membahas mengenai isu-isu dan kebijakan terkait pembiayaan pada BPJS Kesehatan, yang mana jika kamu tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal tersebut, mari bersama-sama kita simak video kali ini. Visi BPJS Kesehatan menjadi badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya dengan misi meningkatkan kualitas layanan hingga meningkatkan kapabilitas dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia dimulai sejak 1949 melalui asuransi kesehatan semesta dan bertransformasi hingga menjadi BPJS pada tahun 2014. Dalam proses pengelolaan, perumusan, dan penetapan kebijakan, BPJS Kesehatan berhubungan dengan lembaga utama lainnya seperti Dewan Jaminan Sosial Nasional, Kementerian Keuangan dan Kesehatan, DPR, serta MPR. Kepesertaan iuran BPJS terbagi menjadi 5 kategori. Di antaranya yang pertama, peserta pekerja penerima upah yang dibayarkan oleh APBN. Yang kedua, peserta pekerja penerima upah yang dibayarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, keluarga tambahan pekerja penerima upah yang dibayarkan oleh pekerja penerima upah. Lalu yang keempat, kerabat lain dari pekerja penerima upah, peserta pekerja bukan penerima upah, dan peserta bukan pekerja dengan tarif normal yang berlaku sesuai dengan kelas hak perawatan. Lalu yang terakhir adalah keluarga veteran dan perintis kemerdekaan yang dibayarkan oleh pemerintah. Tarif iuran BPJS mengalami kenaikan pada kelas 1 dan 2 di tahun 2020, masing-masing menjadi Rp150.000 dan Rp100.000. Sedangkan kenaikan tarif pada kelas 3 terjadi di tahun 2021 menjadi Rp42.000 dengan proporsi Rp35.000 sebagai tanggungan peserta dan Rp7.000 merupakan subsidi pemerintah. Kepesertaan BPJS secara keseluruhan cenderung meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hak kelas perawatan, peserta kelas 1 cenderung meningkat dengan cukup konsisten sejak awal program JKN berjalan. Adapun kepesertaan kelas 2 cenderung sedikit fluktuatif sejak tahun 2020, sementara kepesertaan kelas 3 mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Hal ini karena kepesertaan kelas 3 juga mencakup penerima bantuan iuran yang ditanggung secara penuh oleh pemerintah. Isu utama pembiayaan BPJS Kesehatan adalah potensi defisit anggaran yang dapat menyebabkan terjadinya gagal bayar klaim dari fasilitas kesehatan, mengganggu operasional Vaskes, dan pada akhirnya dapat menurunkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Defisit ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti penerimaan iuran yang lebih rendah daripada beban jaminan kesehatan akibat utilisasi pelayanan yang terus meningkat dan semakin tingginya biaya pengobatan hingga belum optimalnya fungsi Vaskes tingkat pertama sampai dengan adanya dugaan klaim fiktif dari fasilitas kesehatan. Untuk menghadapi ancaman defisit, terdapat beberapa program yang dapat dilakukan, mulai dari penyesuaian nilai iuran, peningkatan jumlah peserta aktif, sampai dengan meningkatkan pendapatan melalui pembiayaan kreatif. Secara proporsi, pendapatan iuran BPJS Kesehatan didominasi oleh iuran PB-PUBP atau peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja, serta PBI, penerima bantuan iuran, terutama yang dibiayai oleh APBN. Selama tahun 2019 sampai 2023, belanja APBN untuk subsidi PBI pada JKN BPJS Kesehatan adalah sekitar 2%. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 1,22%. Sementara, jika dibandingkan dengan belanja APBN khusus sektor kesehatan, subsidi PBI ini menghabiskan rata-rata 30% belanja tersebut. Salah satu indikator kinerja keuangan BPJS Kesehatan adalah klaim rasio, yang merupakan perbandingan antara pendapatan iuran terhadap pengeluaran beban jaminan. Grafik berikut menunjukkan klaim rasio BPJS Kesehatan periode 2014 hingga 2024. Pada periode awal klaim rasio terlihat berada di atas 100%. Hal ini menunjukkan terjadinya defisit karena pengeluaran beban jaminan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan iuran. Selanjutnya, kinerja mulai membaik dengan klaim rasio berada di bawah 100% dan mengindikasikan surplus dengan pengelolaan keuangan BPJS yang lebih baik. Namun, pada tahun 2023, BPJS Kesehatan kembali defisit. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan perlu melakukan penyesuaian kebijakan melalui peningkatan iuran atau optimalisasi pengelolaan dana untuk menjaga keseimbangan keuangan dan memastikan keberlanjutan program JKN di masa depan. Berdasarkan pengukuran International Healthcare Index, Indonesia pada tahun 2014 sampai 2024 berada pada skor 60-an, di mana setelah adanya JKN yang mulai diluncurkan pada tahun 2014,
skor HCI Indonesia meningkat 16 poin dari tahun sebelumnya. Skor terbaik dicapai pada tahun 2017, yaitu 68,16 dan berada di ranking 30 internasional. Sementara itu, berdasarkan skor indeks cakupan pelayanan Universal Health Coverage, wilayah timur Indonesia cenderung memiliki skor cakupan yang lebih rendah. Selain itu, meskipun terjadi peningkatan skor secara nasional dalam 2 dekade terakhir, skor Indonesia masih berada di bawah rata-rata global dan regional Asia Tenggara. Dari sisi perekonomian, BPJS Kesehatan mengalami efisiensi di tahun-tahun akhir karena masyarakat membayarkan iuran tetapi tidak terlalu menggunakan layanan kesehatan. Dari sisi rumah sakit mitra, BPJS Kesehatan berdampak meningkatkan pendapatan tetapi juga memberikan kerugian finansial, terutama pada rumah sakit ibu dan anak. Hal ini karena kebutuhan biaya yang cenderung lebih tinggi pada rentang usia anak-anak dan juga lansia. Adapun penyebab defisit, salah satunya adalah karena struktur skema iuran manfaat yang kurang tepat. Kemudian kemitraan dengan BPJS meningkatkan jumlah pendaftar bulanan puskesmas dan mendukung UHC. Meski begitu, tata kelola program JKN masih perlu peningkatan. Dari data-data sebelumnya, kita bisa kilas balik keberhasilan BPJS Kesehatan. Bagaimana kinerjanya dalam peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat. Berhasil. Hal ini bisa kita lihat dari persentase kepesertaan program JKN dan juga pemanfaatan layanan kesehatan yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan dipercaya dan diandalkan oleh masyarakat. Kemudian, bagaimana dengan kinerja pembiayaannya? Ternyata BPJS Kesehatan mengalami defisit dan hal ini menjadi tantangan bagi keberlanjutan program JKN. Lantas, intervensi apa yang harus dilakukan? Intervensi tersebut antara lain menambah sumber pendanaan alternatif, misalnya dari pungutan rokok untuk kesehatan, ZIS, dan dana sosial keagamaan lainnya, serta dana silpa kapitasi. Usulan lain adalah kenaikan iuran yang akan dapat lebih diterima oleh masyarakat apabila telah terdapat peningkatan tata kelola dan kualitas. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan, misalnya dengan evaluasi sistem kapitasi berbasis komitmen. Wah, ternyata BPJS Kesehatan benar-benar bermanfaat ya. Tapi emang harus ditingkatkan sih supaya lebih handal. Menanam tomat di tanah liat. Cakep. Singgah ke desa penuh ceria. Cakep. Semoga insan Indonesia semakin sehat, membangun negeri bertambah jaya. Cakep.